37. Yuriduna. Nggih. Sama itu. Yuriduna sudah tampil nggih? Sudah kelihatan. Kelihatan nggih. Ya ini Pak Nopo ya. Yuriduna betul. Enggak nyatet saya, cuma ngikut itu. Kayaknya kemarin itu terakhir. Ini ya. Ini sudah sepertinya. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu. Orang-orang kafir meskipun dia punya harta sepenuh bumi dan 2 kali lipatnya gitu ya untuk menebus dari siksa, tetap tidak bisa, tidak cukup, tidak akan diterima tebusannya. Oke, insyaallah itu. Kemudian sekarang yuriduna. Tetap menjelaskan tentang orang meninggal dalam keadaan kafir. Yuriduna, mereka menghendaki ayakhruju, bahwa mereka untuk mereka mengeluarkan apa keluar, mengeluarkan apa keluar, minanar dari keluar ya. Keluar. Kalau mengeluarkan yaknya doma, riju. Kalau mengeluarkan riju. Kalau ini ruju keluar. Bahwa mereka keluar, mereka ingin, mereka menginginkan bahwa mereka keluar minan nari dari neraka. Wamahum dan tidak mereka yukharijina dengan yang keluar, orang-orang yang keluar dengan orang-orang yang keluar minha dari neraka. Dan tidaklah mereka dengan orang-orang yang keluar darinya. Mereka tidak bisa keluar dari neraka. Walahum, dan bagi mereka adzabum muqimun, azab yang mukim, yang tetap ya, mukim, bermukim, menetap, tetap atau kekal. Oke, sekali lagi, yuriduna, mereka menghendaki ayakhruju, bahwa mereka keluar minan nari dari neraka, wamahum, dan tidak mereka bikharijina, dengan orang-orang yang keluar minha darinya, walahum, dan bagi mereka adzabum muqimun, azab yang kekal. Nah, ini baru wasariqu wasariqatu, sarik pencuri, dan pencuri laki-laki, dan pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Jadi ini dibedakan antara laki-laki, maksudnya disebut dua-duanya, laki-laki maupun perempuan, sebab tidak ada bedanya. Cuma di sini didahulukan kata laki-lakinya. Nah, didahulukan kata laki-lakinya. Sementara kalau bab tentang zina didahulukan perempuannya. Kalau zina di surat An-Nur itu nyatu. Nah, perempuan dulu ya. Baru wazani. Baru wazani. Kalau ini
Sebab ini potensi untuk mencuri itu biasanya yang banyak itu laki-laki. Potensi mencuri itu biasanya banyak laki-laki. Kalau zina itu kebanyakan penyebabnya perempuan, gitu ya. Ya gitu. Jadi as-sariqu di sini laki-laki yang didulukan. Yang betul ya, kalau di presentasi yang mencuri itu banyak yang laki-laki ya. As-sariqu, was-sariqu dan pencuri laki-laki, was-sariqatu dan pencuri perempuan, faqta'u, potonglah, perintah waw alif kalian, kalian maka kalian potonglah. Dari bahasa Arab apa? Aslinya apa ini? Qaf, Potong, to, ain, kotoa. Orang Jawa bilang apa? Diketok-ketok. Dipotong-potong itu bahasa Jawanya diketok-ketok. Kotoa, mengetok, memotong. Faqta'u, maka kalian potonglah. Aidia, tangan-tangan. Aidia, tangan-tangan. Huma, Mereka. keduanya. Keduanya. Mereka berdua boleh atau keduanya. Maksudnya baik laki-laki maupun perempuan. Tangannya dipotong. Bukan berarti semua tangan kanan kiri. Ini yang dimaksud di sini adalah satu tangan dulu. Satu tangan dulu yang dipotong. Ya. Jadi aidia, tangan-tangan. Sama dari yadun. Yadun, yadaini, aidin. Yadun, aidin. Tangan-tangan, huma. Mereka perempuan. Keduanya, Pak. Keduanya. Baik laki-laki maupun perempuan. Oh, iya. Jadi huma ini memang nggak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi dua orang yang penting orang ketiga, dua itu pakai huma. Baik itu sama-sama laki-laki maupun sama-sama perempuan maupun campur. Nah, misalnya campur ya, campur itu kan kita kalau doa kepada kedua orang tua, ibu bapak, warham huma, sama nggih? Warham huma. Kalau laki-laki saja dua, yo huma sama. Misalnya sholat mayit, mayitnya itu laki-laki dua, yo huma. Kalau perempuan, ya sama huma. Itu untuk ganda, untuk ganda, untuk tunggal dan jamak beda. Untuk tunggal dan jamak beda. Ya, kalau urutannya kan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sama dua-duanya. Nah, insya Allah sudah paham ya untuk kata ganti kan huwa kan huwa, huma, hum ya kan nanti sama. Huwa dia laki-laki, orang ketiga ini huwa sama huma. Hum. Untuk laki-laki, untuk perempuan dia sama huma. Hunna. Huwa kalau ini hiya. Huwa hiya. Kemudian untuk ganda sama-sama hum, ma. Huma, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ini orang ketiga. Nanti ada orang kedua. Apa? Kamu. Untuk laki-laki? Anta. Oh, anta. Anta, nih. Anta. Kemudian? Kamu berdua?
Antuma. Ya. Antuma. Antuma. Kalau kalian, ini laki-laki ya. Ini laki. Ini PR, perempuan. Ini laki. Anta, antuma, antang. Antuma, jamak. Antum. 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 Oke. Antum. Kemudian untuk perempuan. Anti. Nah, betul. Anti. Anti. Antuma. Oke. Anti. Nah. Anti sama antuma. Antum. Lalu Antum. kemudian Antum. apa? Tuna. Antun. Antuna. Tuna. Antuna. Boleh deretan ke bawah terus itu ada itu. Nah, baru tinggal orang pertama. Ana nahnu. Ana nahnu. Ana, saya, nahnu, kami. Itu aja, sudah selesai. Nggak ada bedanya. Laki-laki, perempuan nggak ada bedanya. Di sini untuk laki perempuan sama. Laki perempuannya sama. Laki perempuan. Laki atau perempuan sama. Orang pertama adalah ana, tunggal, untuk jamaknya nahnu. Ana nahnu. Ya. Insya Allah sudah hafal ini, mulai juz 1 itu sudah. Cuma mungkin urutannya kadang masih bingung, nggak apa-apa. Hafal ya, nggak masalah, ya kan? Kalau perkata gini, insya Allah tahu ya. Tapi kalau diurutkan begini mungkin masih mikir. Jadi saya ulangi, orang ketiga untuk laki-laki huwa, huma, hum. Untuk orang ketiga perempuan hiya, huma, hunna. Untuk orang kedua anta, antuma, antum. Untuk perempuan anti, antuma, antuna. Untuk orang pertama tunggal ana. Untuk jamak nahnu tidak dibedakan laki dan perempuannya. Yang laki perempuan jamak dan seterusnya nahnu gitu. Iya. Dari dua dan seterusnya jamak. Iya. Jadi dua sudah untuk misalnya orang pertama hanya 2 orang pakai nahnu. Iya. Misalnya 2 laki-laki ngomong, ya nahnu. 2 perempuan, ya nahnu. Campur banyak ya. Orang nahnu juga. Kelima dan seterusnya nahnu. Nah, jadi nahnu. Kalau sendirian ana, kalau lebih dari 1 itu nahnu. Nahnu bahasa Arabnya kami kan 3, nahnu 2 ya, nahnu sama na di belakang. Ya, na di belakang. Ketika Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail berdoa, itu minta keduanya dijadikan sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi, ya jadikanlah kami Allahumma ja'alna muslimaini laka. Ya, begitu. Pakai ka kami. Ya, begitu. Insya Allah itu yang ini namanya domir, katakan ganti. Lanjut. ID, tangan-tangan. Tangan-tangan mereka berdua. Oke. Monggo. Ada tanya barangkali? Nggak ada ya?
Jazaan Balasan. balasan. Jazaan balasan. Kemarin sudah ya, kalau tanpa hamzah itu kata kerjanya jazakumullah. Jaza tanpa hamzah itu kata kerja, membalas. Jazakumullah baru khairul, jazakumullahu khairul jaza. Ini balasan. Bima Dengan apa ya? apa yang kasaba. Awas banyak panjang. Kasaba. Apa kasab itu? Usaha. Kerjakan. Kerjakan, lakukan, perbuat, usahakan. Ya kan? Jadi kasaba ini lakukan, perbuat, usahakan, banyak ya. Yang penting ini baknya panjang. Panjang. Ini kata kerja. Baknya panjang atau ditambahi alif di belakangnya menunjukkan bahwa pelakunya berapa? Dua. Ya kan? Pelakunya dua. Jadi kasaba berarti apa? Mereka berdua kerjakan. Mereka berdua kerjakan. Kalau kalian kerjakan, mereka kerjakan. Ini orang ketiga ya. Kalau mereka kerjakan, kasabu. Betul. Kasabu. Kalau orang pertama, orang pertama, aku mengerjakan. Fi'il madhi ya. Aku mengerjakan. Kasabta. Aku. Kasabtu. Betul. Kasabtu. Kalau kami kasabna. Kita urut orang ketiga dulu. Kasaba pendek. Kasaba dia mengerjakan. Kasaba dia berdua atau keduanya mengerjakan. Baru kalau jamak kasabu. Kemudian untuk orang kedua, kamu mengerjakan kasabta. Kamu berdua kasaba. Iya betul, kasaba. Apa? Kasaba ini orang ketiga, Pak. Jadi orang pertama kasaba, kasabu. Kasaba, kasabu. Kasaba dia berdua. Kasabu mereka. Baru kamu kasabta. Kamu kasabta, kamu berdua kasabtuma. Kalau kalian kasabtum. Kayak tadi, yang ini kasaba. Kalau ini kasaba. Ini ya, kasaba. Kasabu. Kasabta, kasabtuma, kasabtum. Kasabta, kasabtuma, kasabtum. Diambil terakhirnya. Ya, begitu. Berarti ini panjang pendek sangat beda ya artinya. Jadi kalau ini tambahan alif berarti pelakunya dua. Keduanya lakukan, perbuat, kerjakan. Nakalan, balasan sebagai balasan. Nakalan, balasan. Sebagai balasan. Jadi balasan, nakal. Nakalan ini sebetulnya adalah sebagai hukuman yang mempunyai efek jerah. Sehingga nakalan ini dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya adalah mencegah, mengikat sesuatu biar tidak lepas, untuk mencegah sesuatu itu dinamakan nakal. Jadi biar mencegah tidak
terjadi perbuatan 2 kali, baik tidak terulang itu biar tidak dilakukan oleh orang lain karena melihat hukumannya itu sangat berat, atau yang mencuri itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, itu nakalan. Jadi sebagai balasan yang bisa menimbulkan efek jera. Ya, kalau hanya dihukum 2 bulan, ya kan, sementara di penjara dikasih makan, keluar maling lagi. Ya. Berarti koruptor dihukum mati, Ustaz. Ya. Berarti koruptor dihukum mati biar jerah. Itu ya, mestinya begitu. Ya, biar Potong leher gitu. bukan hanya potong tangan ya, potong leher. Tapi repot katanya kena HAM. Iya. Jadi ini hukuman dalam Islam itu sebetulnya sebagai efek jerah ya. Jadi kalau diterapkan ya insya Allah nggak banyak yang berani melakukan pencurian. Tapi kalau mencuri apalagi koruptor itu banyak sekali. Masih untung ya kan. Iya. Yang kemarin itu siapa itu yang ditangkap itu? Batubara ya, Julio Peter Batubara. Itu katanya katanya dia mengeluarkan uang untuk kampanye 4M. Ya 4M itu berapa ya? Atau 14 ya? 4M atau 14 ya? Sementara korupsinya 17M. Masih untung 13. Oke. Itu kalau nggak dihukum berat, nggak dihukum seumur hidup itu ya masih untung keluar dari penjara. Kalau punya duit kan bisa keluar masuk penjara dan itu bukan rahasia lagi. Nggak tahu sekarang. Tambah nemen banget. Lanjut. Nah itu hukuman itu Islam itu sifatnya adalah nakalan, hukuman yang punya efek pencegahan. Nakalan minallah, hukuman dari Allah. Wallahu, dan Allah azizun maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Hukuman yang paling bijak itu. Tapi nggak berani menerapkan karena khawatir ke depannya yang menjerat itu kena juga. Repot kan? Nah, ini kalau diterapkan bingung gitu. Hakim-hakimnya mungkin ya bingung. Banyak khawatir kena juga. Banyak hakimnya bisa disuap. Oke, itu. Coba lagi. Wasariqu dan pencuri laki-laki, wasariqatu dan pencuri perempuan, faqta'u maka perintah kalian potonglah, kalian ketoklah, kalian potonglah aidiyahuma tangan keduanya, sama tangan keduanya jazaan balasan bima dengan apa yang kasaba mereka berdua kerjakan. Mereka kerjakan. Nakalan hukuman apa tadi nakalan? Balasan boleh. Balasan yang membuat jerah. Ya, balasan, hukuman boleh, siksaan minallahi dari Allah. Wallahu Dari Allah. Dan Allah azizun maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Oke. Nakalan, hukuman, siksaan boleh. Faman taba faman aba maka man siapa yang tobat
mimba di zulmihi Dari sesudah kezalimannya wa aslaha dan memperbaiki diri, berbuat baik, memperbaiki diri. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah yatubu ala. Awas, ada ala di sini artinya apa? menerima tobat. Menerima taubat. Taba itu dulu sudah ya. Kalau depannya Allah bukan bertaubat tapi menerima taubat. Karena ada Allah. Oke, menerima taubatnya. Dia menerima taubat atasnya. Nah, gitu ya. atasnya. Maka sungguhnya Allah dia menerima taubat atasnya. Ya, lagi faman. Maka siapa yang barang siapa bertaubat mimba didulmihi dari sesudah kezalimannya wa aslaha dan memperbaiki berbuat baik, fa innallaha maka sesungguhnya Allah yatubu alaihi menerima taubat atasnya. Ya. Innallaha Sesungguhnya Allah ghafurun Maha Pengampun, rahimun Maha Penyayang. Maha Penyayang. Oke. Enggak ada masalah itu. Sudah. Jadi kalau bertaubat tetapi tidak kalau bertaubat Allah mengampuni, tapi tidak menggugurkan hukuman potong tangan tetap. Ya kan? Tetap. Kemudian juga syaratnya harta yang dicuri harus dikembalikan. Kalau sudah habis maka harus ditempui, ya kan? Harus membayar seharga yang dicuri. Nah, itu cara bertaubatnya seperti itu. Yang menerapkan hukum ini negara Islam di mana ya? Ya di Saudi, Pak. Saudi. Kalau dulu Rasulullah ya pernah motong tangan seseorang karena mencuri baju besi, potong. Pernah itu. Berarti ukurannya, nah ini begini, jadi untuk ukuran dipotong tangan itu, kalau secara zahirnya ayat, kemudian ada hadis dari ada hadis dari Hasan Al-Basri itu enggak memandang besar kecilnya barang yang dicuri. Gitu kan? Bahkan ada hadis mencuri telur pun dipotong tangan. Ya kan? La'anallahu sarik yasrukul baido. Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Watuk ta'u yadahu, maka dipotong tangan. Padahal hanya telur. Ini berdasarkan dohirnya ayat, siapapun yang mencuri, ya kan? Di sini kan nggak ada ukuran. Pokoknya mencuri. Nggak ada nilainya, nggak dijelaskan nilainya. Nggak dijelaskan nilai, pokoknya mencuri. Yang dihukum itu perbuatannya. Nah, mencuri sedikit, banyak, itu sama saja. Kenapa hanya mencuri sedikit? Ya sempatnya sedikit. Kalau bisa banyak, ya langsung banyak. Itu. Jadi, adanya cuma telur. Seandainya ada emas, mesti dibawa juga. Nggak mungkin ada emas, kemudian ada telur, yang diambil telurnya. Mungkin nggak? Nah, sekalian mencuri. Nah, itu ya, itu dohirnya ayat begitu, sesuai dengan hadis. Cuma ada juga yang berdasarkan hadis juga, Rasulullah pernah menerapkan pencurian itu dengan orang yang mencuri baju besi. Akhirnya kemudian diambil ukuran bahwa senilai baju besi.
Nah, itu ada memang untuk fikihnya memang ada perbedaan pendapat. Ada juga yang kalau sudah mencapai 0,98 sekian itu hampir 1 gram. 1 gram emas. Dinar gitu ya. Hampir 1 gram emas itu baru bisa diputuskan dipotong tangan. Untuk yang pertama dipotong tangan yang kanan. Kalau mencuri lagi yang kiri, ya kan? Nggak langsung dua-duanya ya, nggak langsung. Oke, gitu. Kemudian lanjut alam ta'lam. Alam ta'lam. Apakah tidak Ta'lam kamu mengetahui annallaha sesungguhnya Allah lahu baginya mulku samawati wal ardi. kerajaan langit dan bumi. Ini yu'adzibu may yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. dia Dia mengazab mengazab Man siapa yang yasha'u dia kehendaki wa yaghfiru liman yasha'u dan dia mengampuni bagi siapa yang yasha'u. dia kehendaki. Oke, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu Qadirun Maha Kuasa. Maha berkuasa. Maha kuasa. Ya. Ada masalah itu? Ya ayyuhar rasulu. Wahai Rasul. Sama apa tunggal? Satu. Rasul. Kalau tunggal apa? Jam apa? Rusul. Nah, rusul. Pendek. Rusul. Nah, itu. Kalau rusul baru jamak. Nah, Rasul. kemudian mungkin hanya sekedar mengingatkan huruf nida atau panggilan atau bahasa Indonesianya wahai itu kan bisa dua ini ya. Ya ayuha atau apa? Ya saja. Cukup ya saja. Nah, cukup ya saja. Nah, kapan itu kalau pakai ya saja atau kapan pakai ya ayuha? Nah, itu kapan hari sudah ya? Apabila apa? Yang dipanggil itu apa? Kapan pakai ya ayuha? Kapan pakai ya saja? Artinya apa? Ya bunayya. Ya. Kalau Ini ya ayuhan nabiyyu. ya ayuhan nabiyyu, betul. Berarti pakai ya ayuhan ya. Kalau pakai ya saja, misalnya di ya Rasulullah. Nah, ya kan? Ya Rasulullah, sama-sama Rasul kan? Ya Rasulullah. Bedanya apa ini? Ya Rasulullah apa ya ayyuhar Rasulullah? Ya Rasulullah. Nah, bedanya apa itu? Ada huruf al-nya, Ustaz. Nah, cuma yang bedain al saja. Kalau yang dipanggil itu pakai al, itu ya? Tertentu. Iya, maka pakai ya ayuha. Kalau ya bunayya. Kalau ya betul ya bunaya tanpa al nggih. Pokoknya gitu aja. Pokoknya kalau yang dipanggil itu kok pakai al berarti ya ayyuha. Kuliah ayyuhal kafir. Tapi ya ayyuhan nabi. Nah, itu kan ada al itu berarti pakai ya ayyuha. Kalau nggak ada al ya Bani Israel. Ya Adam. Ya Rasulullah. Nah, bukan tunggal jamak nggih, bukan tunggal jamak. Buktinya ada ya Rasulullah. Dan ini atasnya ya ayyuhar rasul, sama-sama tunggal. Oke. Itu kayaknya kemarin sudah itu ya. Sudah, tapi ya. lupa. Ya, makanya itu
Coba. Sering diingatkan aja ya. Iya. Jadi pokoknya gitu. Misalnya ada ujian gitu ya pilihannya ya kapan pakai ya kalau ada al. Cocokan, mesti cocok ya. Mesti benar kalau tahu rumusnya tadi. Oke, gitu. Cuma ada satu kata lafadz yang ketika ada al di depan itu pakai ya saja, gitu ya? Iya. Apa itu? Iya. Lafadz Allah. Lafadz Allah kan ada al ya. Ini kan hamzah wasol al ya. Ya Allah. Ya Allah. Cuma pakai ya Allah. Ya Allah gitu. Ya, gitu. Ya Allah. Khusus Ya ya. ayuhan enggak cocok. Ya ayyuhallah, enggak enak ya. Ya Allah. Memang pemakaian. Padahal ini ada al. Ya kan? Kan enggak sesuai dengan kaidah yang ada. Irregular. Seperti itu. Oke, begitu. Hanya sekedar mengingatkan saja. Mengingatkan yang sudah lupa. Wah, ya ayyuhar rasulu. Wahai Rasul. Wahai Rasul. La yahzun. Mati ya. La yahzun. Berarti lanya? Janganlah. Janganlah. Lanya jangan. Ini sebetulnya mati sukun ya. Ini sukun. Mati ya. Nah, ini sukunnya kemana? Ketelesut tahu gimana? Kenapa nggak ada? Memang nggak ada. Ya. Jadi kapan nunnya muncul? Ini juga dulu sudah ya. Kapan nun itu sukunnya muncul? Bacaan idhar. Bertemu dengan huruf idhar. Huruf idhar, betul. Jadi saya ulangi, kapan nunnya ini muncul apabila bertemu dengan huruf idhar yang ada berapa? 6. 6 ya. 6. Huruf idhar itu ada 6. Alif, ha. Huruf idhar itu ada 6, yaitu huruf tenggorokan. Makanya disebut idhar halqi. Halqi itu keluarnya dari tenggorokan. Nggak punya gigi masih tetap bisa baca ya. Ha, kho, ain, ghin, aha. Itu cirinya. Idhar halqi. Jadi apabila ada nun mati bertemu atau tanwin bertemu dengan 6 huruf a, ha, ha, ho, ho, a, ha, ha, ho, a, ho, itu namanya huruf idhar, disebut idhar halqi karena keluarnya dari tenggorokan. Lihat. Nah, apabila ada nun mati bertemu dengan idhar di Quran ini baru muncul sukun. Gitu kan? Di Quran ini baru muncul sukun. Contoh, ini in. Muncul kan? Muncul. Karena depannya ada hamzah. Hamzah huruf idhar. Ya. Selain itu nggak akan muncul. Nah, wain nggak muncul kan? Iya. Kemudian banyak itu waman nggak muncul. An nggak muncul karena ya kan? In nggak muncul karena lam. Nun nggak muncul karena ba. Nah, itu ya. Itu cirinya. Bukan berarti kemudian ketelesut, bukan. Itu ada aturan penulisan Quran ini seperti itu. Oke, begitu. Insya Allah begitu. Nah, paham nggak? Nah, makanya ini tu'min, nggak ada itu. Karena ini qaf. Nah, ini kaf. Makanya nggak masuk huruf idhar, makanya sukunnya nggak usah terpasang. Nah, ini berarti gampang untuk menandai bacaan jelas itu ada nunnya di sukun gitu aja. Nunnya sukunnya
muncul. Kalau enggak sesuai dengan bacaan. Gitu. La yahzun, mati nggih? La yahzun. Ya. Berarti lanya aja Jangan. jangan. Khazan apa? Khazan. La tahzan. Sabar. Sedih. Sedih. Ada kitab La tahzan nggih. Jangan bersedih. Kita juga minta kepada Allah supaya dijauhkan dari kesedihan. Nggak tahu, nggak ada masalah, nggak ada persoalan, kemudian uang ada, rumah ada, istri ada, tapi kok sumpah. Nah, itu butuh doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dari hammi itu apa? Gelisah ya. Hazan sedih, ya kan? Jadi nggak ada sebab, tapi kok sedih. Namanya manusia, ya kan? Mikiri corona gak mari-mari sedih, misalnya begitu ya. Itu makanya kemudian ada doa yang diajarkan Nabi. Ada banyak itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu lengkap itu kan. Mulai dari supaya dijauhkan dari terbelitnya hutang, dijauhkan dari kedzaliman seseorang, dijauhkan dari sifat malas. Malas itu kasal, itu kasalanun itu malas. Ya. Bisa dibaca doa itu ya. Insya Allah itu hadis ya, hadis. Langsung tagnya dari Nabi. Kalau nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia saja. Jadi apa? Yahzun. Bersedih. Bersedih. Mereka ya? Ya saja.